DPRD Kota Malang Senin 3 Juli 2023 menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika, diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Sekda dan seluruh Kepala OPD serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang Dewan telah hadir 37 orang. Dengan demikian rapat paripurna DPRD Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Awigenam Astu Namo Sidang. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 tepat pukul 10.39 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Malang beserta Sekda, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian rapat paripurna kita laksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 yang lalu. Hari ini adalah agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, saya tawarkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir bahwa acara kita adalah acara tunggal, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dalam rapat paripurna ini, pimpinan kemudian memberikan waktu kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terkait pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Peri Kurniawan, waktu dipersilakan. Pandangan umum fraksi dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang yang kami hormati, Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Malang yang kami hormati, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintahan Kota Malang yang kami hormati,
Sekretaris DPRD Kota Malang yang kami hormati, para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang terlimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintahan Kota Malang tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh rasa optimisme serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintahan Kota Malang tahun 2022. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan strategis, penutup. C. Ditambah dari sumber lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari dana hibah dan lain membuat postur APBD Pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2022 realisasinya mencapai 2.173.457.135,85 sen atau 100,498% lebih besar dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 2.155.838.252,87 sen. Pertanyaannya, satu, dari kondisi makro tersebut terdapat catatan penting dari fraksi PDI Perjuangan tentunya mengenai performa PAD dari pendapatan pajak daerah yang realisasinya berada di angka 96,72% atau sebesar 547 sen dari anggaran 566 miliar rupiah. Dua, pendapatan retribusi daerah yang realisasinya hanya berada di angka 76,92% dari anggaran sebesar 53.898.685.400 miliar yang realisasinya sebesar 41,460.096.255 rupiah. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Malang atau bisa digunakan pada pos anggaran yang lain, terutama bidang kesejahteraan masyarakat. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2022. Semoga masukan, kritik, saran, dan rekomendasi ini menjadi salah satu bahan penting dalam memberikan gambaran potret keadilan pembangunan di Kota Malang secara realistis dan berkelanjutan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya, Rahayu. Meriah. Dari Dapil Belimbing, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Hartati SE, waktu dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat para staf ahli, para asisten, dan segenap OPD Kota Malang, yang terhormat pimpinan partai politik, para wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua,
Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Malang. Setelah menelaah dan mencermati penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan, memberikan catatan penting, pertanyaan, dan pernyataan dalam pemandangan umum ini sebagai berikut, dan bahkan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Mohon dijelaskan. Yang terakhir, fraksi PKB memberikan apresiasi positif atas revitalisasi kawasan Kali Tangan Heritage hingga saat ini menjadi sangat ramai pengunjung. Sejauh ini, apakah pemerintah Kota Malang sudah mengatur peran Disporapar, Diskopindah, Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan agar kawasan tersebut menjadi ramai dan tertib? Mohon penjelasan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2022, dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk masyarakat dan pemerintah Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pemandangan umum ini ada sesuatu kekurangan, baik sisi materi pembahasan maupun dari sisi bahasa. Terima kasih atas segala perhatian hadirin dan rapat paripurna Dewan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dapil Kedung Kandang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Adiat Sabril Ulum. Waktu dipersilakan. Merdeka! Selamat datang di ruang paripurna. Salam sehat selalu para perangkat daerah pemerintah Kota Malang yang kami hormati, Saudara Direktur BUMD dan jajarannya. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, maka izinkan kami dari fraksi PKS untuk menyampaikan terima kasih yang pertama pada Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam menghantar terhadap Ranperda Kota Malang, yaitu tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada tanggal 27 Juni 2023 lalu. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PKS terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Realisasi PAD pada sektor pendapatan pajak daerah sebesar 547 miliar atau setara dengan 96,72% dari target yang telah ditentukan sebesar 566 miliar. Dalam hal ini, realisasi beberapa jenis pajak masih jauh berada di bawah target yang telah ditentukan, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 yang cukup signifikan, yaitu mencapai 6,32%. Mohon penjelasan terhadap kendala dan langkah kebijakan terhadap A. Realisasi pajak hotel yang hanya sebesar 88,16% dari target yang telah ditentukan. B. Realisasi pajak reklame yang hanya sebesar 78,57% dari target yang telah ditentukan, 5% atau sebesar 693 juta. Mohon penjelasan kendala dan langkah kebijakan terhadap hal tersebut. Fraksi PKS menilai pengadaan lahan makan umum merupakan hal yang mendesak bagi masyarakat. Mohon penjelasan upaya yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang mengingat tidak terlaksananya pengadaan lahan umum baru. Lahan makan umum baru 23. Dari ratusan perumahan yang ada di Kota Malang, baru 17 perumahan yang menyerahkan PSU-nya secara fisik. Apa langkah yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan ini? Mohon penjelasan.
Terima kasih kepada Mas Ulu. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, pada Bapak DRS Joko Setono, waktu dipersilakan. Para Dewan yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, ada sebuah pengawasan yang bertujuan untuk menegakkan kewajiban anggaran, artinya ketaatan terhadap pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan secara real. Pengawasan anggaran dilakukan dengan cara pengisian atas bukti pengeluaran anggaran. Kegiatan pengujian dapat dilakukan sebelum terjadinya kegiatan pembayaran atau setelah terjadinya pembayaran. Pengujian yang dilakukan sebelum terjadi pembayaran disebut dengan pengawasan pralaksana, dan pengujian yang dilakukan setelah terjadinya pembayaran dapat dilakukan melalui satuan unit operasional. Proses penggarap pemerintah daerah dimulai dari perumusan strategi atau propeda, perencanaan strategi, resada dan rapateda telah selesai dilakukan oleh karena itu apabila tahap penganggaran tidak mampu mengakomodasi hal tersebut, maka akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. APBD sekurang-kurangnya mencakup 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Proses pelaksanaan anggaran mulai dari proses penyediaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses pertanggungjawaban harus diakuisisi agar sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk itu akan dijelaskan faktor-faktor apa saja masing-masing belanja tidak terserap secara maksimal, sehingga dari sisi pembiayaan secara keseluruhan menyebabkan sisa lebih atau silpa sebesar 460 miliar lebih. Untuk itu, kami minta dijelaskan secara rinci masing-masing belanja yang tidak terserap secara maksimal tersebut. 5. Dalam rangka mengoptimalkan potensi pajak PBB P2 terlihat belum optimal, di mana nilai PBB P2 pada SPPT belum maksimal dan masih banyak SPPT yang tidak sesuai dengan kondisi objek pajak sebenarnya, sehingga menyebabkan daerah kehilangan potensi pajak pendapatan PBB P2. Untuk itu agar dijelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Pak Joko, kita beri aplaus untuk Pak Joko. Semoga Pak Joko sehat selalu dan jadi lagi di 2024. Selanjutnya, setelah dari dapil Belimbing, kita beralih ke dapil Sukun. Fraksi Partai Golkar, Saudara DRS Haji Rahman Nurmala, waktu dipersilakan. Pemerintah daerah diukur dari pengelolaan APBD. Otonomi daerah dalam bentuk pengelolaan APBD dinyatakan bahwa sumber daya pemerintahan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting untuk mengukur tingkat pengendalian keuangan daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat berupa dana perimbangan ke daerah semakin kecil. Kategori kemandirian keuangan daerah menjelaskan bahwa jika tingkat kemandirian suatu daerah memiliki kategori rendah sekali, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan pada pemerintah daerah. Kategori tingkat kemandirian rendah berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori sedang akan menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori tinggi diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. Saat ini penyusunan APBD daerah lebih cenderung lebih banyak didasarkan pada aspek belanja dibandingkan upaya untuk memperhatikan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Hal
Hal ini menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan dana perimbangan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak, pendapatan distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2022, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan dan belanja secara positif dibanding tahun anggaran 2021, di mana nilai total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal bertambah dan belanja operasi berkurang. Artinya, pemerintah kota dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi yang telah dicapai tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut. TPD, PAD, belanja modal mengalami penambahan, belanja operasi mengalami pengurangan. Artinya ketika pertumbuhan pendapatan dan belanja ini dihitung, maka ada 3 komponen, TPD, PAD, dan belanja modal itu harus bertambah. Di sisi lain belanja operasi. Persaingan caleg sudah dimulai dengan perang pantun khusus untuk Sukun. Selanjutnya terakhir dari Sukun juga, semoga tidak berpantun. Kepada Saudara Alkasa Sulima Priyatono, silakan dari partai dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Pada ini fraksi DDI mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022. Setelah fraksi DDI DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari 1. Rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022. 2. Hasil rapat fraksi DDI DPRD Kota Malang, maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang dalam kesempatan ini menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Menyikapi hasil LHPBPK tahun 2022, memandang perlu adanya penguatan aparat pengawas internal pemerintah APIP dan sistem pengendalian internal daerah SPIP sebagaimana diatur dalam PP nomor 60 tahun 2008 dan PP nomor 12 tahun 2017. Hal ini dikarenakan lemahnya APIP dan SPIP berdampak pada masih banyaknya temuan BPK yang ada di berbagai OPD. Di OPD pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2022 terkait hal ini mohon penjelasan. 2. Pendapatan daerah Kota Malang tahun 2022 terdapat kelampuan target sebesar 103 miliar atau 104,9% dari target yang telah disepakati bersama. Akan tetapi beberapa sektor pendapatan daerah masih belum memenuhi target, seperti retribusi daerah yang terrealisasi 76,92%, dana alokasi khusus terrealisasi 86,72%, dan lain-lain pendapatan sah sebesar 78,72%. Berbagai permasalahan masyarakat, khususnya banjir dan genangan air di Kota Malang masih saja menjadi keluhan warga. Bahkan pada tahun 2022 juga sempat heboh tentang video viral banjir di Kota Malang yang masih belum terselesaikan. Terkait hal ini mohon penjelasan. 7. Upaya sertifikasi aset daerah sehingga aset ini masih belum optimal. Padahal optimalisasi aset daerah Kota Malang diharapkan akan berimbas positif pada aset yang terkuat dan juga pemanfaatan. Dari pandangan umum 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang, semuanya menyoroti pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2022 yang sudah melampaui target, namun pengelolaan anggaran dinilai masih kurang. Hal ini menyebabkan terjadinya silpa yang cukup banyak di tahun 2022 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Haji Nur Mahfud SS. Terima kasih.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum fraksi tadi. Setelah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, pimpinan rapat kemudian resmi menutup rapat tersebut. Dengan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi, kemudian akan kita lanjutkan dengan rakor hari Rabu besok, menyikapi tentang tim penyusun dengan seluruh 45 orang anggota Dewan di ruang ini juga, sehingga kita harapkan dalam hal pembahasan nanti dengan komisi-komisi di hearing-hearing kita sudah mendapat pandangan yang konkret terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 ini. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada hari ini Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 pada pukul 12.16 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Sementara, usai rapat paripurna, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Malang yang melakukan proses percepatan pembahasan sehingga PAK segera dilakukan dan silpa di tahun 2023 ini tidak terlalu banyak. Terkait dengan adanya sorotan dari 6 fraksi terkait silpa di tahun 2022 yang cukup besar, Wali Kota mengatakan mengapa terjadi demikian karena adanya efisiensi anggaran sehingga banyak terjadi silpa. Wali Kota merasa khawatir terkait pendapatan di tahun 2023. Untuk itu dirinya mendorong Bapenda agar terus bekerja keras dalam memenuhi target pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2023. Jadi intinya saya ucapkan terima kasih ada proses pembahasan, ada percepatan sehingga harapannya nanti PAK bisa segera teragendakan sehingga mungkin kan silpanya tidak banyak karena ada jeda waktu proses-proses selanjutnya bisa berjalan. Nah, justru kami yang saat ini ketir-ketir itu kan pendapatan Mas, karena kita nunggu PP, mudah-mudahan kita dorong, mudah-mudahan pendapatan kita bisa. Dan terima kasih pada teman DPR kemarin juga langsung ke Kementerian Dalam Negeri bahwa perda kita ini fasilitasi insya Allah kan pertama di Indonesia di Kota Malang ke Kementerian Dalam Negeri dan di provinsi juga kita pertama se-Jawa Timur. Mudah-mudahan segera ada fasilitasi itu sehingga pendapatan kita tidak turun ya, karena asumsi pendapatan kita kemarin seperti pajak air itu ada peningkatan sampai 60 miliar ya, tapi nunggu perda kita yang belum dapat persetujuan dari DPR dari pusat. Jadi mudah-mudahan nanti bisa. Saran dan masukan dari teman-teman fraksi saya dulu kami ucapkan terima kasih dan supaya mendorong. Tadi pagi juga saya sudah rapat dengan teman-teman berkaitan dengan serapan anggaran dan percepatan dan saya minta untuk efisiensi juga demikian sehingga harapannya ke depan BPK ini kan yang dinilai bukan output saja tapi sudah pada kinerja ya. Jadi outcome-nya dan benefit dari sebuah proses belanja kita ini mudah-mudahan semakin kita kuatkan. Dan mohon maaf, silpa itu sebenarnya kan sudah disepakati. Uang 400 itu yang masih kita gunakan ya, tinggal 100 sekian. Karena sudah dipagunya, uang 400 itu sudah kita prediksi menjadi pendapatan. Karena Pak itu sudah di-plotting untuk anggaran. Kalau tidak salah sudah 175 sampai 200 miliar untuk dimasukkan APBD 2000. Jadi 400 sudah tidak ada uangnya, hanya hitungan angka Mbak. Dan uang 400 itu Mbak, uang 400 ya. Sampai sekarang itu APBD itu angka Mbak, belum uang. Yang jelas uang itu punya transfer saja ya, yang sudah anggarannya dari pusat. Kita sambil mencari, sama ini saya gencarkan untuk nyari, uang ini belum ada. Jadi yang tolong teman-teman media sampaikan juga, yang namanya pendapatan itu masih asumsi pendapatan, belum ada uang ya, masih proyeksi sifatnya. Jadi tahun ini dari sektor retribusi sekian ya, tadi
dari seksi kotaknya parkir. Memang parkir potensinya tinggi, tapi kenyataan di lapangan ya semuanya ya mohon sekali lagi ya ini bisa dikuatkan. Kita banyak upaya maksudnya seperti untuk retribusi parkir aja ya, maunya menghilangkan yang di kanan kiri jalan ya, on the street, tapi kan juga itu berkaitan dengan teman-teman yang sekarang ada di lapangan itu ya. Jadi begini, tadi adalah pandangan 6 fraksi yang kami mekanisme di kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi untuk melihat dan mengkoreksi laporan pertanggungjawaban keuangan Wali Kota 2022 setelah mereka rapat internal fraksi. Kita satukan di tadi tanpa ada komunikasi sama sekali antar fraksi, itu murni sendiri-sendiri dan natural, dan itulah pandangan umum fraksi kita. Kalau kami melihat dari awal ya, saya melihat dari situasi rapat Banggar dengan PAPD saja. Sering sebenarnya Bapenda dalam hal ini diberikan target yang di luar kemampuan mereka. Justru iramanya lebih berubah. Dewan malah sering pesimis terhadap target PAD. Tidak malah kita tuh menaikkan apa yang diajukan, tapi kita malah menurunkan. Karena apa? Target PAD yang berlebihan, yang di luar kemampuan menurut Badan Anggaran berimplikasi pada gagal bayar. Karena apa? Pendapatan dan belanja kan harus imbang. Ini terbukti di PAK besok yang 1,150 triliun sudah tidak mungkin tercapai dan akan direvisi di angka 650. Simon Alfredo melaporkan.